Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidni Ilmi dengan NPM 2217051162 dari kelas B angkatan 22. Dibuatnya video ini adalah WinStar atau STUP untuk memenuhi tugas persyaratan ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar organisasi komputer yang dibimbing oleh Pak Febi Eka Febriansyah. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari CPU 8-bit. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagian-bagian pertama di sini adalah pin start atau stop untuk memulai perjalanan per semester dan menghentikan program komputer. Kemudian pin reset untuk mereset program komputer. Kemudian pin clock, kemudian CPU atau Central Processing Unit, kemudian terdapat ROM. Pada ROM terdapat beberapa set instruksi yang sudah diinjeksi terlebih dahulu. Instruksinya berupa CLS, yaitu 0.2.0.6.0.4.0. Kemudian terdapat disk. Disk ini merupakan media penyimpanan data ROM, merupakan RAM sebagai tempat penyimpanan sementara. Kemudian LED control dan video TTY. Kemudian terdapat keyboard untuk input serta pin clear untuk membersihkan papan keyboard. Di sini saya akan memulai program komputernya. Di sini saya klik start. Selanjutnya, kemudian ke simulate. Pilih titik frekuensi, lalu 441 kHz, Ctrl K. Maka program akan berjalan. Pada LED komputer di sini ditampilkan logism sebentar titik frekuensi bisa ya. Ke simulate titik frekuensi 41 kHz, Ctrl K. Simulate titik frekuensi 41 kHz. Kok nggak jalan ya?
Lalu di sini ditampilkan teks itu logism 8 bit CPU. Dan pada video TTY di sini ditampilkan teks Made by Coloramos. Kemudian serta pilihan opsinya terdapat 6 opsi. Sebelum saya akan menjelaskan bagian tulisan logism 8 bit CPU pada LED control dan teks pada video TTY ini dapat ditampilkan. Yang pertama ada ALU, kedua SRC, ketiga CPU, keempat ada TXT, kelima BMV, keenam SEQ. Dan di input angka 4. Kemudian di sini terdapat option exit, open file, dan add new file. Di sini saya pilih add new file. Kemudian saya akan menambahkan file number 1, kemudian saya akan menambahkan file number 2, add file number 1, kemudian saya akan menginputkan nama saya. Jadi pada penginputan di keyboard ini terdapat delay ya, karena keyboard memerlukan proses dan waktu untuk menampilkannya pada video TTY tersebut. Yaitu kita menginputkan keyboard, kemudian inputan akan masuk ke CPU. Kemudian data inputan akan dimasukkan ke RAM melalui bus dari RAM. Lalu data dikembalikan ke CPU dan diteruskan ke dalam ROM. Jika ROM sudah membaca data inputan tersebut, maka data akan dikembalikan ke CPU dan kemudian diteruskan ke disk. Dari disk, data inputan akan masuk ke dalam LED control dan akan dikeluarkan dalam bentuk matriks yang akan dikirimkan ke video LED atau LED control. Pada LED control ini dapat ditampilkan menjadi bitmap, yaitu tulisan logism 8 bit CPU ini merupakan bitmap. Sedangkan pada bagian bawah yaitu video TTY, di mana inputan data akan muncul dalam bentuk kode ASCII. Jadi kode ASCII seperti ini setelah kita inputkan pada keyboard, maka di sini akan dikeluarkan dalam bentuk kode ASCII. Kemudian saya akan menampilkan video cara kerja keyboard. Misalnya kita mengetik huruf O, perintah akan masuk ke dalam keyboard. Proses tersebut bertugas mencocokkan inputan dengan kode minernya. Kemudian kode prosesor mengirim sinyal ke RAM, dan keyboard control melalui bus-bus adalah penghubung komponen-komponen di dalam. Lalu ALU, singkatan dari Arithmetic Logic Unit, adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika adalah AND dan OR. Sekian tugas terakhir. Sekian tugas persyaratan ujian akhir semester dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa kok dari tadi. Itu mau kelas berapa tuh? Dari videonya 15. Iya kan. bisa diulang nggak, Wan? Apanya? Bisa dimundurin nggak Apanya? ininya?